Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Cincin Bertasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Nur Hasanuri, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Bapak Suwono, Sarjana Pendidikan. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah, seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin, menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang diciptakan karena keberagaman murid yang ada di kelas, sehingga pembelajaran diferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu dengan memahami tujuan pembelajaran, mengidentifikasi murid pada saat kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui kebutuhan murid, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus paham kebutuhan belajar murid dengan memahami kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian, guru menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat. Terdiri dari diferensiasi konten, merupakan penyesuaian materi atau konten sesuai dengan keberagaman kebutuhan belajar murid yang sudah dipetakan berdasarkan kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan pembelajaran murid yang diciptakan oleh guru secara variasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Proses bagaimana siswa memaknai konten yang diberikan berdasarkan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, merupakan bukti bahwa murid sudah dapat memahami konten yang diberikan secara bervariasi berdasarkan kebutuhan murid dan dapat memodifikasi produk yang merupakan hasil pembelajaran. Bagaimana koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya yang sudah saya pelajari? Keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan modul sebelumnya, yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan merupakan menuntun murid berdasarkan kodratnya. Itu bisa diciptakan atau diwujudkan dengan membentuk pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi digunakan nilai dan peran dari guru penggerak.
sehingga dapat menciptakan visi dari guru penggerak. Dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, digunakan nilai-nilai budaya positif, yaitu membentuk kesepakatan kelas dalam mewujudkan keyakinan kelas agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan secara efektif, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran diferensiasi. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki keberagaman, keunikan yang mereka miliki masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai pendidik harus dapat menyediakan pembelajaran yang dapat mewakili keunikan anak-anak masing-masing dan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2. Untuk menuntun segala kodrat pada anak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Upaya guru yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Upaya guru dalam mewujudkan, guru harus bersifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, juga harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan secara efektif. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Agar dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, guru tentu dapat melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya melalui pendekatan inquiry apresiatif yang dituangkan dalam kanvas Bagja. Tahap-tahapnya yaitu B. Buat pertanyaan berdasarkan pemetaan kebutuhan pembelajaran murid. A. Ambil pelajaran dari pengalaman pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan sebelumnya. G. Gali mimpi terkait dengan proses pembelajaran yang nyaman pada pembelajaran berdiferensiasi. J. Jabarkan strategi diferensiasi. A. Atur strategi dan eksekusi melalui penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif yang terdapat pada modul 1.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas yang dituangkan dalam keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai dan peran pada budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang sudah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.